Di dunia ini ada surga, saudaraku, sebagaimana di akhirat ada surga. Dan orang-orang yang akan masuk surganya akhirat hanyalah orang-orang yang masuk surganya dunia. Maka masuklah surga dunia itu. Kesempatan emas di bulan Ramadan untuk masuk ke taman-taman surganya dunia. Surga dunia adalah hatimu yang tenang dan tentram munajat kepada Allah tabaraka wa taala. Surga dunia adalah hatimu yang tenang dan tentram dalam memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Surga dunia adalah hatimu yang tenang dan tentram ketika engkau berada di saf-saf salat mendengarkan imam membaca Al-Quran walau dalam ayat yang sangat panjang. Surga dunia adalah jiwamu yang tenang dan tentram di saat hartamu engkau tumpahkan, engkau curahkan mencari ridho Allah di bulan Ramadan. Surga dunia adalah ketenangan dan ketentraman hati dengan aneka ragam ketaatan yang engkau lakukan. Capai ketenangan dan ketentraman hati itu. Jangan rusak dengan maksiat. Jangan rusak dengan yang haram yang Anda tidak mau berhenti dari yang haram itu. Jangan rusak dengan aneka ragam kesalahan yang harus dihentikan di luar Ramadan, apatah lagi di dalam Ramadan. Benar-benar gapailah ketentraman hati. Benar-benar gapailah ketenangan jiwa. Benar-benar gapailah jiwa yang mutmainnah. Dan berharaplah jiwa mutmainnah ini Anda hasilkan di dunia ini dan jadikan Ramadan sarana menujunya. Dan kalau Anda menghasilkannya di bulan Ramadan ini, berusahalah untuk bertahan di atasnya sampai datang kepadamu seorang malaikat yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang suci, wahai jiwa-jiwa yang damai, inilah dia surga dunia, saudaraku. Inilah dia surga dunia, saudariku. Ketentraman jiwa di saat dipenuhi dengan tauhid, dipenuhi dengan husnudzan, dipenuhi dengan tawadhu', dipenuhi dengan kecintaan akhirat yang berlipat ganda mengalahkan cinta dunia. Mencintai maaf dan memaafkan, mencintai kebaikan untuk orang lain, peduli kepada sesama, terutama orang-orang yang menderita, mencintai berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Apabila apatah lagi di sepertiga malam yang tersisa, jiwa yang damai ketika sedang memegang Al-Quran, jiwa yang damai ketika sedang membaca buku-buku hadis sejarah para ulama, jiwa yang tenang dan tentram karena sudah hapus darinya kesyirikan, dia sudah keluar dari jebakan bid'ah, dia sudah keluar dari sifat su'udzan, sombong, angkuh. Dia sudah sombong, dia sudah keluar dari sifat egois, hanya peduli diri sendiri, tak peduli penderitaan orang lain, walau saudara sendiri. Dia sudah keluar dari jebakan cinta dunia berlebihan. Dia sudah keluar daripada syahwat. Dia sudah keluar dari perilaku-perilaku manusia yang tak peduli kepada dosa dan kesalahan setiap hari yang dia lakukan. Inilah jiwa-jiwa yang tentram, yang akan dikatakan oleh malaikat kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang suci, wahai jiwa yang damai, wahai jiwa yang tentram, yang dihiasi oleh hal-hal yang Allah cintai di dalam hati dan jiwanya. Kosong atau terlalu tipis maksiat yang ada di dalamnya.
Irji'i ila rabbiki. Saatnya engkau kembali kepada Rabbmu. Engkau telah jauh dari Rabbmu, engkau di dunia. Kembalilah kepada Rabbmu dengan kematian yang akan datang kepadamu. Kembali maksudnya di sini mati. Kembali maksudnya di sini melayangkan nyawa untuk kembali menghadap Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, wahai jiwa yang suci, jiwa yang tentram, jiwa yang damai. Kembalilah kepada Rabbmu. Engkau jauh di dunia. Tempat kembalimu adalah akhirat. Rabbmu menantimu di akhirat. Kembalilah kepada Rabbmu. Radiyatan, engkau ridha. Karena Rabbmu telah menyiapkan untukmu hal-hal yang akan membuat ridha. Mardiyatun, engkau pun diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah bersama hamba-hambaku yang lain. Bersama para nabi dan para rasul. Bersama orang-orang saleh. Bersama para siddiq. Bersama para syuhada. Setelah bergabung bersama mereka, bergabung bersama para nabi dan para rasul, bersama siddiq, siddiqin, wa syuhada, wa salihin, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini bicara tentang surga dunia dan bicara tentang surga akhirat. Dan inilah dia surga dunia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Yang tidak masuk ke dalam surga di dunia tak akan masuk di dalam surga akhirat. Maka yang tidak menemukan damai di dalam salatnya, munajatnya, bacaan Al-Qur'annya, orang yang jiwanya tidak pernah tentram walau dia berada di safnya salat, hati-hati. Hati-hati. Orang yang tidak pernah menangis, memohon ampunan Allah padahal kesalahannya menggunung. Hati-hati. Orang yang tidak merintih memelas kasih sayang Allah di dalam sujudnya, ketika dia menengadahkan tangan ke langit, ke arah Rabbnya, dan dia tidak menangis sedikit pun minta ampunan Allah, seolah-olah dosanya hanya bagaikan lalat yang singgah di hidungnya, lalu dengan mudah dia lambaikan tangan untuk mengusir lalat itu. Tidak demikian saudaraku. Orang mukmin merasakan dosanya bagaikan sebuah gunung yang diangkat dan diletakkan di atas kepalanya, siap untuk dijatuhkan dan dihempaskan kepada dirinya. Dan ampunan Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia dari himpitan gunung itu. Ini orang yang beriman dengan dosa. Adapun orang fajir dan munafik dan kafir, seolah-olah dosa mereka hanya lalat yang singgah di hidungnya, lalu dia lakukan begini. Terlalu enteng baginya dosa dan kesalahan, sehingga tidak perlu baginya merintih, memelas, ibtihal, ibtihaj, tadarru', ilhah, merengek kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk minta diampuni, merengek kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk minta dihapuskan dosa. Maka berhati-hatilah pemilik hati yang keras. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Infitar, demikian juga dalam surah Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat benar-benar berada di dalam kenikmatan luar biasa di dunia. Dan kenikmatan luar biasa
di surga. Ayat ini berlaku dunia dan surga, dunia dan akhirat. Seluruh jalan yang akan mengantarkan Anda ke surga akhirat, itulah dia jalan yang akan mengantarkan Anda ke surga dunia. Dan seluruh jalan yang mengantarkan Anda kepada neraka akhirat, itulah dia jalan yang mengantarkan Anda kepada nerakanya dunia. Tak akan mungkin jalan yang ditempuh di dunia jalan ke neraka, neraka dunia, dan di akhirat masuk surga. Kalau Anda memahami itu, berarti belum tajam penglihatanmu kepada agama yang Allah turunkan kepadamu. Tajamkan lagi sampai Anda bisa melihat bahwa jalan neraka dunia itulah jalan neraka akhirat. Jalan surganya dunia itulah jalan surganya akhirat. Fafhamu ya ulil albab la'allakum turhamun.